nama saya Junia Indriani Albertus dengan NIM 2103040013, Prodi Ilmu Politik, kelas A semester 3. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah program atas saya, yaitu Demokrasi dan HAM. Baik, dalam video ini saya akan memaparkan hasil kerja saya tentang analisis pelanggaran demokrasi dan HAM di Indonesia. Baik, pertama-tama yang akan dibahas dalam video ini adalah pengertian demokrasi dan HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Sedangkan demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya. Sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Baik, yang berikut analisis kasus demokrasi dan HAM di Indonesia. Analisis kasus demokrasi dan HAM di Indonesia yang saya ambil adalah contoh kasus peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok merupakan satu di antara contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang cukup terkenal. Kasus ini terjadi pada tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar. Pemicu peristiwa ini terjadi akibat masalah SARA dan unsur politis. Warga sekitar melakukan demonstrasi pada pemerintah karena menolak pemindahan makam keramat Mbah Priok. Hal ini memicu bentrok antara warga dengan anggota polisi dan TNI. Diperkirakan ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan akibat bentrok yang terjadi. Bahkan peristiwa tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat yang terjadi pada kasus Tanjung Priok tersebut yakni penangkapan dan penahanan secara semena-mena. Baik, yang berikut adalah teori yang digunakan dalam kasus demokrasi dan HAM. Secara terminologis, menurut Joseph A. Schmetter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan teori menurut Sidney Hook mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Dan teori menurut Jan Matterson memberikan definisi tentang HAM. HAM atau hak asasi manusia bisa secara umum didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada sifat kita dan tanpanya tidak bisa hidup sebagai manusia. Yang terakhir yang akan dibahas adalah dampak pelanggaran HAM di Indonesia terhadap perkembangan demokrasi dan HAM di Indonesia itu sendiri. Dengan perkembangan zaman saat ini, banyak orang yang salah dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dan bahkan ada juga yang sampai berbuat kejahatan dengan kekerasan karena mereka merasa haknya sebagai warga negara Indonesia dikuasai oleh pemerintah. Di sini mengapa saya bilang pemerintah? Karena terkadang yang memiliki kuasa atas negara dapat kita lihat bahwa banyak pemerintah yang membuat peraturan sesuai dengan kenyamanan mereka sendiri, tidak pernah memperhatikan masyarakat yang lemah. Dengan hak-hak yang ada di Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia harus juga mempertimbangkan hak-hak apa yang baik untuk kita lakukan demi kemajuan bangsa dan negara kita. Sebagai warga negara Indonesia, juga kita harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, supaya kita sebagai warga negara yang ada di Indonesia tidak bisa bertindak sesuai dengan kemauan kita sendiri, sehingga negara ini bukan milik pribadi ataupun milik salah satu komunitas saja, melainkan terbuka untuk semua orang. Tapi, pada zaman ini, banyak sekali orang yang salah mengartikan hak asasi yang ada di Indonesia dan melakukan hak dengan kemauannya sendiri, tanpa memikirkan orang lain.
banyak warga negara Indonesia saat ini mulai merasa bahwa mereka kehilangan hak untuk hidup dan menikmati apa yang ada di negara sendiri. Sekian pemaparan tugas analisis kasus pelanggaran demokrasi dan HAM di Indonesia dari saya. Sekian dan terima kasih.